Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan MK pada hari ini. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Girmawan dan teman saya Heni Nurhaini Nazazakiyah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Menurut bahasa, Nuzulul Al-Quran terdapat dua kata, yaitu kata nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya, nuzul itu mempunyai arti turunnya sesuatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nuzul juga secara etimologi dapat berarti singgah atau tiba di tempat tertentu. Dari Al-Quran, yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran yang mana berarti bacaan, berasal dari qiraah. Jadi nuzul Al-Quran secara bahasa adalah turunnya Al-Quran. Menurut istilah, nuzul Al-Quran merupakan peristiwa penting, yaitu peristiwa penurunan Al-Quran. Secara keseluruhan yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacanya oleh malaikat Jibril, karena dengan membaca berarti sudah membuka pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah yang mengajarkan kepada manusia apa saja yang belum diketahui. Al-Quran turun dalam waktu kurang lebih 23 tahun yang berisi ajakan untuk bertauhid yang diturunkan ke Mekah, sedangkan ayat-ayat yang diturun di Madinah sebagian ajakan untuk membangun sosial kemasyarakatan. Al-Quran diturunkan secara bertahap, dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi umat manusia yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan. Ayat pertama dan terakhir yang diturunkan. Dikatakan bahwa bagian Al-Quran yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi adalah permulaan surah Al-Alaq ayat 1-5. Tetapi riwayat lain yang menyebutkan bahwa wahyu pertama adalah bagian permulaan surah Al-Mudaththir ayat 1-5 atau surah Al-Fatihah ayat 1-7. Untuk mengharmoniskan riwayat-riwayat ini, muncul kisah yang mengungkapkan bahwa permulaan surat Al-Mudaththir merupakan wahyu pertama setelah masa terputusnya wahyu, dan surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang disampaikan secara utuh. Demikian pula terdapat beberapa versi tentang wahyu yang diterima Nabi. Salah satunya mengungkapkan bahwa wahyu yang terakhir diterima Nabi adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Namun, versi lain mengatakan surat Al-Baqarah ayat 283 atau 287 sebagai wahyu terakhir. Sementara di riwayat ini menegaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 adalah wahyu terakhir yang sebenarnya. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ditegaskan oleh Allah, kami turunkan wahyu secara terpisah dan berangsur-angsur untuk memperteguh hatimu, hai Muhammad. Hal ini sangat penting sebagai dukungan moral, sehingga perlu adanya landasan kuat agar hati tetap dan tidak goyah.
Adapun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan tidak ditulis sekaligus karena Nabi yang menerimanya seorang Nabi yang ummi, dalam arti tidak dapat membaca dan menulis. Ini merupakan keistimewaan tersendiri karena dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur sangat tepat. Karena jika tidak, maka akan banyak orang yang lari meninggalkan Islam karena banyaknya larangan dan perintah. Selanjutnya, metode dan tahapan turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan di Gua Hira pada malam Senin, ketika Rasulullah berusia 41 tahun, bertepatan dengan 16 Agustus 610 Masehi, adalah waktu awal turunnya ayat dan sebelum wafat beberapa saat, yaitu antara 10 sampai 81 hari, adalah waktu terakhir turunnya ayat. Masa turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode. Periode pertama adalah Makkiyah, yaitu masa ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah sedang bermukim di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yakni 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Rasulullah sampai permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Rasulullah. Periode kedua yaitu Madaniyah. Madaniyah adalah masa ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, yakni pada permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Rasulullah sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Rasulullah atau tahun 10 Hijriah. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali presentasi kami kurang jelas atau mungkin tidak dapat ditangkap dengan baik oleh kalian. Namanya juga manusia, tempatnya salah. Kami juga butuh saran, butuh kritik, butuh masukan dari kalian agar kami lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.